semester ini ya. Untuk tugas perencanaan bangunan pengolahan air buangan semester gasal tahun 2022 tahun 2023 itu memiliki ketentuan umum dan ketentuan tugas sebagai berikut. Yang pertama, tugas PBPAP ya atau tugas perencanaan bangunan pengolahan air buangan dikerjakan oleh mahasiswa secara berkelompok dan berperan sebagai konsultan perencana. Nah, untuk kelas L1 ya, untuk kelas L1 ini jumlah mahasiswanya ada 23 anak. Maka untuk kelas L1 ini satu kelas menjadi satu kelompok. Ya. Jadi seluruh 23 anak ini menjadi satu kelompok. Untuk dokumen perencanaan itu diketik di kertas A4 dan harus dijilid saat pengumpulan tugas di akhir semester. Lembar tugas ini, lembar tugas yang saya terangkan pada pertemuan ini ya, harus dilampirkan di akhir dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan dicetak sebanyak 3 salinan ya. Jadi untuk saya 1, untuk Pak Febri Eko 1, dan untuk Pak Wahid 1. Kalau kalian ingin punya, ya berarti cetaknya lebih dari 3. Gambar perencanaan ya dapat dibuat dengan bantuan AutoCAD atau manual dengan kaidah gambar teknik. Ukuran kertas gambar perencanaan disesuaikan dengan unit yang digambar. Jadi tidak harus A4. Lebih baik digambar di A3 kalau memang unitnya itu besar ya. Kemudian tugas dikumpulkan maksimal 5 Desember tahun 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, 5 Desembernya hari Jumat. Dengan ruang pengumpulan tugas akan diinfokan lebih lanjut. Apakah di ruangan saya, atau di ruangannya Pak Febri Eko, atau di ruangannya Pak Wahid, itu akan diinfokan lebih lanjut. Untuk ketentuan tugasnya, yang pertama adalah isi laporan meliputi A. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup. B. Tinjauan pustaka. C. Pemilihan alternatif pengolahan, di mana ini minimal ada 2 alternatif pengolahan. D. Perencanaan detail berdasarkan alternatif terpilih, dilengkapi dengan gambar yang minimal terdiri dari gambar denah dan 2 gambar potongan. Kemudian E adalah profil hidrolis, F adalah layout IPAL yang menunjukkan tata letak unit, G adalah BOQ, dan yang terakhir H adalah daftar pustaka. Jadi kalau misalnya kalian nanti membuatnya pendahuluan ini bab 1, ya ditulis saja bab 1 pendahuluan. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pemilihan alternatif pengolahan, gitu kan ya misalnya. Terus bab 4 berarti perencanaan pengolahan pendahuluan atau preliminary treatment. Bab 5 berarti perencanaan pengolahan awal atau primary treatment, seperti itu ya. Jadi untuk bab-bab selanjutnya itu mengikuti alternatif yang terpilih. Kemudian karakteristik air limbah yang harus diolah di IPAL yang direncanakan dapat dilihat pada tabel karakteristik air limbah. Nah, untuk kelas L1 ini adalah kelompok 1 ya. Karakteristiknya sebagai berikut. Nilai BOD sebesar 210 mg per liter, COD sebesar 350 mg per liter, TSS sebesar 300 mg per liter, amoniak sebesar 20 mg per liter, total P sebesar 5 mg per liter, pH sebesar 6,7, alkalinitas sebesar 100 mg CaCO3 per liter, dan minyak lemak sebesar 70 mg per liter. Ini adalah karakteristik air limbahnya. Debit air limbah dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan kebutuhan air bersih setiap penduduk sesuai dengan data kota tersebut atau peraturan yang berlaku. Untuk kelompok 1 adalah kota Surabaya, kelompok 2 adalah kota Semarang, dan kelompok 3 adalah kota Bandung. Jadi untuk anak kelas L1, kalian harus mencari data penduduk kota Surabaya dan berapakah
kebutuhan air per penduduk di Kota Surabaya untuk menghitung berapakah debit air limbahnya. Nah, dari panduan tugas ini apakah ada yang ingin bertanya sebelumnya? Bisa raise hand, nanti saya persilahkan. Tapi kalau tidak ada, panduan tugasnya ini akan saya cetak satu dan saya berikan minggu depan. Ini Badri, dipersilakan Badri. Baik, Bu. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar. Halo. Oh. Halo. Terdengar, Badri. Oh iya, Bu. Ya. Ini, Bu, yang tadi tanggal pengumpulan nih, Bu. Itu rata-rata kan tanggalnya itu 5 Desember ya, Bu? Halo. Ya. Nah, itu kalau saya cek itu hari Senin nih, Bu. Untuk Oh, hari 5 Senin. Desember itu. Iya. Oh, pas ujian ya. Berarti hari Jumatnya itu tanggal 1 ya? Tanggal 2. Oh, tanggal 2. 5, 4, 3. Oh iya, tanggal 2. Oh, oke. Berarti ini tugas dikumpulkan maksimal hari Jumat ya. Jumat perkuliahan minggu terakhir berarti tanggal 2 Desember ya. Oke, oke. Saya kira hari Jumatnya tanggal 5. Tanggal 2. Jadi untuk pengumpulan tugasnya adalah di hari Jumat, minggu terakhir perkuliahan ya, karena tidak ada minggu tenang. Ditakutkannya kalian UAS-nya itu di hari Senin, minggu pertama. Berarti kan kami para dosen cuma punya waktu 2 hari ya untuk melihat dokumen tugas kalian sebelum kalian melakukan presentasi dari tugas proyeknya. Begitu, Badri. Iya. Berarti tetap di hari Jumat nggih, Bu, tanggal 2 Iya, di Desember. hari Jumat. Soalnya ujian yang presentasi proyeknya itu kan dilaksanakan di pekan UAS. Nah, siapa tahu nih UAS kalian di hari Senin minggu pertama gitu. Kalau hari Senin minggu pertama kan berarti kami tim dosen hanya punya waktu hari Sabtu dan Minggu untuk melihat dokumennya. Jadi tetap di hari Jumat ya. Biar kami tim dosen punya waktu untuk melihat dokumen perencanaannya. Begitu, Badri. Ada Ya, Bu. lagi yang Bisa ingin tanya lagi, bertanya? Bu. Oh ya, boleh, Badri. Untuk file yang dikumpulkan itu dalam bentuk apa aja, Bu? Hard copy-nya yang dikumpulkan, Badri. Dicetak. Oh ya, Bu. Oh ini dicetak ya, Bu. Dicetak. Ya, Bu. Tidak soft copy, hard copy yang dikumpulkan. Oh ya, Bu. Berarti nanti kalau misal kita gambarnya itu di AutoCAD, nanti gambar dari AutoCAD juga nanti dicetak gitu atau Iya, nanti betul. dimasukin di Word gitu, Bu? Gambar dari AutoCAD-nya dicetak, kemudian dilampirkan di laporannya. Oh, iya. Ya, Bu. Siap. Makasih, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sama-sama, Badri. Tidak ada? Ini, Fadia. Dipersilakan, Fadia. Untuk asistensi tidak ada asistensi tugasnya ini, tapi kalau misalnya kalian bertanya di luar bolehkan, tapi tidak ada jadwal asistensi. Begitu tadi. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Nanti untuk dokumen tugasnya minggu depan kan sudah bertemu secara luring ya.
Untuk minggu depan saya berikan cetak dari panduan tugasnya ini ke PJ kelasnya ya. Karena kan ini satu kelas menjadi satu kelompok, saya berikan saja ke PJ kelasnya yaitu Badri begitu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas materi yang pertama. Materi yang pertama enggak ini ya, materi yang kedua. Minggu lalu sudah materi yang pertama. Materi kedua. Nah, ini sudah saya unggah di Hebat ya. Jadi saya harap sih sudah ada yang melihat materi minggu ini tentang apa gitu ya. Jadi untuk pertemuan kedua pada hari ini adalah pemilihan alternatif dan preliminary treatment. Nah, ini ada sedikit pengantar mengenai pemilihan alternatif ya. Jadi keputusan mengenai proses pengolahan air limbah yang akan diadopsi harus melihat keseimbangan antara teknis dan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif dari masing-masing alternatif. Tidak ada formula umum untuk penentuan alternatif, diperlukan common sense dan pengalaman saat memilih aspek teknis. Sementara itu, sisi ekonomi adalah fundamental ya, atau ada hal dasar, hal yang penting. Namun perlu diingat bahwa alternatif terbaik tidak selalu merupakan alternatif yang hanya menyajikan biaya terendah dalam studi ekonomi. Jadi, nanti saat kalian menentukan alternatif mana yang harus saya pilih atau yang kami pilih, itu harus dilihat dari sisi teknis dan dari sisi ekonominya. Dari sisi teknis ini dilihat dari apakah rangkaian di IPALmu itu bisa memenuhi baku mutu hasil olahannya. Kemudian apakah rangkaian dari unit pengolahanmu itu bisa tercukupi lahan yang dibutuhkan, begitu ya. Kemudian dari sisi ekonominya, berapakah besar biaya konstruksinya, dan berapakah besar biaya operation and maintenance-nya. Ya, itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya melihat dari sisi teknisnya, tapi juga melihat dari sisi ekonominya. Nah, sisi ekonomi itu merupakan hal dasar ya, karena memang apa-apa itu dibatasi dengan uang gitu ya. Oh ini tidak ada anggaran, oh ini anggarannya hanya sekian. Nah, untungnya di tugas kalian ini ya, itu kan tidak ada batasan bahwa dana yang dapat digunakan adalah sekian miliar, gitu kan tidak ada. Jadi kalian bisa bebas memilih alternatif apapun ya. Yang penting secara teknis dan ekonomi itu memang lebih baik dibandingkan alternatif yang lainnya. Tapi apakah yang paling murah itu yang lebih baik? Ya, kita kembali lagi ke kalimat terakhir ya, bahwa alternatif terbaik itu tidak selalu merupakan alternatif yang biayanya paling rendah dalam studi ekonomi. Itu ya. Jadi kalaupun nanti alternatif yang terpilih itu biayanya lebih tinggi, ya tidak masalah. Toh dia emang memiliki kelebihan dibanding yang biayanya paling kecil, gitu ya. Ini adalah beberapa aspek penting ya dalam pemilihan sistem pengolahan air limbah. Untuk developed countries ini adalah negara maju ya. Untuk developing countries ini adalah negara yang berkembang. Nah, untuk aspeknya ada efisiensi, reliability, sludge disposal, land requirements, environmental impact, operational cost, construction cost, sustainability, simplicity. Itu yang harus dilihat. Kemudian ada yang critical dan ada yang important ya. Ini ada important nih critical gitu ya. Jadi yang critical ini lebih
jauh lebih penting daripada yang important gitu ya. Karena dia kritis. Nah, terlihat bahwa di developing countries, contohnya adalah Indonesia, tapi Indonesia juga katanya juga sudah keluar dari negara yang berkembang ya, karena tidak berkembang sama sekali. Ya kita anggap saja bahwa negara kita adalah negara yang berkembang, developing countries. Aspek yang menjadi aspek kritis itu adalah di biaya operasi, biaya konstruksi, ya, keberlanjutan dan kesederhanaan, simplicity dari sebuah sistem pengolahan. Sedangkan kalau di negara maju ya, yang menjadi aspek kritis adalah efisiensi, reliability, ya, kemudian pembuangan dari lumpur atau sludge disposal serta kebutuhan dari lahan. Apa kok di negara berkembang itu tuh biaya menjadi sesuatu yang kritis ya? Karena memang negara berkembang ini uangnya tidak sebanyak negara maju gitu ya. Kalau kita lihat negara-negara maju itu kan pasti pajaknya itu sangat tinggi ya terhadap warga negara. Jadi pendapatan negara dari pajak itu per orangnya atau per penduduk mereka itu sangat besar. Nah, di Indonesia itu pajak pendapatan tuh masih tergolong kecil, jadi diuntungkannya sih karena penduduknya banyak gitu ya. Tapi kalau penduduknya banyak yang tidak pajak ya sama saja. Tidak banyak pajak yang diterima dari pendapatan penduduknya. Sehingga biaya ini menjadi hal yang kritis di sebuah negara berkembang. Kemudian keberlanjutan. Ini juga menjadi hal yang kritis karena kita berharapnya bahwa unit ini itu bisa digunakan sampai nanti-nanti gitu ya. Dan masih berlanjut pengembangannya di kemudian hari. Dan sesuatu yang sederhana itu lebih disukai di negara yang berkembang. Kenapa? Karena kalau sederhana desainnya, maka operasinya itu juga sederhana. Sehingga kebutuhan untuk operatornya ya, itu juga kemampuan operatornya itu cukup sederhana saja itu bisa mengoperasikan. Tapi kalau unitnya itu rumit, takutnya malah tidak bisa dimaksimalkan karena tidak ada operator yang kompeten untuk mengoperasikan unit tersebut. Gitu. Nah, untuk land requirements ini bukan menjadi hal yang kritis karena kita beranggapannya bahwa harga lahannya itu masih murah begitu ya, dan lahannya ini masih banyak. Kemudian dampak lingkungannya seperti apa itu juga belum menjadi sesuatu yang kritis karena kita memang lebih ke arah ekonominya, tidak lebih ke arah lingkungannya. Begitu. Nah, kemudian faktor penting yang harus dipertimbangkan ya saat mengevaluasi atau memilih unit proses itu ada 24 faktor penting. Ini untuk pengertiannya bisa dilihat di bukunya Metcalf and Eddy ya. Kalau yang 4th edition pada halaman 298 di tabel 4.11. Ini misalnya salah satunya adalah proses applicability ya. Ini kemudian berikutnya adalah applicable flow range dan applicable flow variation. Nah, di bukunya Metcalf Eddy itu ada pengertiannya. Misalnya proses applicability, di sini tertuliskan the applicability of a process is evaluated on the basis of past experience ya. Jadi apakah proses ini itu dapat diaplikasikan atau tidak itu berdasarkan hasil evaluasi dari pengalaman lampau, pengalaman sebelumnya. Kemudian juga bisa dievaluasi dari data yang dihasilkan dari full scale plants ya atau instalasi dalam skala penuh. Kemudian juga bisa dievaluasi dari data yang dipublikasikan dan juga bisa dievaluasi dari studi pilot plan gitu. If new or unusual condition are encountered, pilot plan studies are essential. Jadi
jika kita memilih unit yang baru, ya, baru ini belum diaplikasikan di mana-mana, ini baru dikembangkan, maka data dari studi pilot plan itu merupakan data yang krusial atau data yang penting gitu. Jadi untuk apakah proses ini dapat diaplikasikan atau tidak, itu banyak data yang bisa digunakan dalam evaluasinya. Tapi kalau kita menggunakan proses yang baru, kita harus menggunakan data dari pilot plan gitu. Ya, ini ada 24, nanti kalian bisa baca sendiri ya di bukunya Metcalf dan Eddy. Saya ulangi kembali kalau di 4th edition ada di halaman 298, tabel 4 strip 11. Ini adalah contoh ya. Contoh dari dua alternatif. Alternatif pertama adalah UASB plus activated slots. Alternatif kedua adalah UASB plus submerged aerated biofilter. Keduanya ini akan digunakan untuk mengolah air yang sama. Itu. Kemudian di sini terlihat ini adalah apa ya, rata kualitas effluent dari data yang sudah ada, data yang selama ini, data dari instalasi yang sudah menggunakan rangkaian ini, gitu ya. Nah, ini untuk BOD 5, COD, SS, amonia, total N, total P, dan fecal coliform semuanya ada di nilai yang sama, baik kamu menggunakan UASB plus activated sludge, kita bilangnya adalah alternatif 1, atau kamu menggunakan UASB plus submerged aerated biofilter, atau kita menyebutnya sebagai alternatif 2, gitu ya. Itu ternyata sama hasilnya. Efisiensinya juga sama, gitu ya. Jadi mau menggunakan alternatif 1 ataupun alternatif 2, hasil olahannya akan sama. Akhirnya kita melihat dari aspek lainnya. Itu tadi kan aspek teknis di ini ya, tingkat pengolahannya. Kemudian ada kebutuhan lahannya. Kalau menggunakan alternatif 1 ya, kebutuhan lahannya lebih besar daripada alternatif 2. Di alternatif 1 itu kebutuhan lahannya 0,08 hingga 0,2 meter persegi per orang yang dilayani. Ya, ini orang yang dilayani, bukan